Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini izinkan saya mempresentasikan uh, tugas tentang perencanaan sistem sewa kapal wisata laut dan keamanannya. Ini di bidang kelautan dengan kelompok saya sendiri. Selanjutnya, latar belakangnya, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Kemudian potensi wisata laut sangat besar, namun layanan sewa kapal masih banyak dilakukan secara manual. Ini membuat proses sewa tidak efisien dan rentan terhadap penipuan. Disinilah pentingnya sistem digital dan lebih penting lagi keamanannya. Oke, selanjutnya tujuan presentasi. Tujuan saya ada 3. Ini yang pertama, menyampaikan gambaran sistem sewa kapal berbasis digital. Kemudian kedua, mengidentifikasi potensi ancaman keamanannya. Dan ketiga, menawarkan solusi berbasis teknologi untuk mengatasinya. Selanjutnya, fitur sistem yang present itu, kemudian sistem kami memiliki beberapa fitur utama, pemasaran online, pembayaran digital, pelacakan kapal menggunakan GPS, dan dashboard bagi pengguna serta admin. Tapi di presentasi ini, fitur hanya kami bahas singkat karena fokus utamanya adalah keamanan sistem. Selanjutnya, resiko keamanan akses dan login. Salah satu ancaman paling umum adalah pencurian akun. Contohnya adalah credential stuffing dan brute force login. Jika tidak dibatasi, akun bisa dibobol. Solusinya adalah 2FA atau Two Factor Authentication. Kemudian ada pembatasan login gagal dan cookie keamanan seperti HTTP only. Oke, selanjutnya resiko data pribadi. Pengguna sering memasukkan data pribadi saat sewa kapal. Nama, nomor HP, identitas. Jika tidak terenkripsi atau dienkripsi dapat atau data bisa disadap. Oleh karena itu perlu enkripsi data dengan SSL atau TLS, kemudian HTTPS aktif, dan password harus dihash dengan aman. Selanjutnya, resiko pembayaran. Pengguna bisa mengunggah bukti pembayaran palsu. Selain itu, serangan man in the middle dapat mengubah nominal transaksi. Kemudian maka solusinya adalah payment gateway resmi, kemudian OCR untuk verifikasi otomatis, dan refund hanya bisa dilakukan oleh admin yang terverifikasi. Oke, selanjutnya resiko lokasi dan jadwal. Lokasi kapal bisa dipalsukan menggunakan GPS spoofing, jadwal keberangkatan juga bisa dimanipulasi. Kemudian untuk itu kami usulkan sinkronisasi real time dengan GPS, logging aktivitas, dan notifikasi otomatis jika ada perubahan mendadak. Selanjutnya ada risiko serangan sistem. Sistem rentan diserang dengan SQL injection atau DDoS. Bahkan satu input form saja bisa membahayakan database. Solusinya adalah sanitasi input, firewall, serta backup database yang aman dan terenkripsi. Selanjutnya ada log dan audit trail. Keamanan bukan hanya pencegahan tapi juga pemantauan. Semua aktivitas user dan admin harus dicatat dalam sistem log. Jika ada aktivitas mencurigakan, sistem harus segera memberi peringatan otomatis. Oke, selanjutnya studi kasusnya. Di tahun 2023, sistem booking kapal di India mengalami kebocoran data akibat tidak adanya sanitasi input. Ribuan data pengguna bocor dan disalahgunakan. Ini membuktikan bahwa keamanan bukan teori tapi kebutuhan nyata. Jadi kesimpulannya dari semua pembahasan ini, pertama, sistem sewa kapal wisata memang penting. Namun tanpa keamanan sistem ini berisiko merugikan pengguna dan pemilik kapal. Yang kedua, keamanan digital bukan hanya fitur tambahan, melainkan fondasi dari sistem yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, setiap sistem harus dirancang dengan pendekatan security by design, yaitu keamanan dibangun sejak awal perencanaan sistem. Dengan kombinasi fitur dan keamanan yang baik, kepercayaan pengguna bisa dijaga dan potensi ekonomi wisata laut bisa dimaksimalkan. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.